السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih tengah membahas tentang perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menegaskan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ijma', kesepakatan kaum muslimin dari generasi salaf dan khalaf yang dikutip oleh sekian banyak ulama, di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Mansur Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi, dan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah lainnya. Kemudian telah kita jelaskan juga dalil aqli, argumen rasional yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kemudian telah kita sampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan perkataan-perkataan, athar, riwayat dari para ulama salaf dan khalaf yang menegaskan tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Inilah tema kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memasuki tema tersebut, kita perlu tegaskan bahwa dalil-dalil yang telah kita sebutkan dari Al-Quran, hadis, ijma' dan dalil aqli itu sudah cukup menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi hujjah yang tidak terbantahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena dalam syarak, dalil dengan urutan yang terkuat diawali dengan Al-Quran, kemudian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma'. Tiga-tiganya adalah dalil-dalil yang terkuat dalam masalah-masalah keagamaan. Kemudian akal juga memiliki peran dalam agama. Akal memiliki peran dalam agama. Akal yang sehat menunjukkan kebenaran apa yang ada dalam dalil-dalil syar'i, Al-Quran, Sunnah, dan semacamnya. Akal menjadi saksi yang membuktikan kebenaran syarak. Sedangkan kebenaran sumbernya adalah dari syarak itu sendiri. Jadi riwayat-riwayat yang akan kita sebutkan ini sekedar penguat dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalil dari Al-Quran, hadis, ijma'
dan kebenaran akal yang sudah kita sebutkan, itu semuanya menunjukkan kebenaran keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Meski demikian, para ulama menyebutkan dalil-dalil yang lain atau dalil-dalil yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Saat kita ingin membuktikan kebenaran keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, bisa kita gunakan penjelasan seperti berikut ini. Sebagian ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika berdebat dengan golongan musyabbihah mujassimah yang menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama tersebut mengatakan tempat itu Allah atau bukan? Tempat itu Allah atau selain Allah? Maka ada dua kemungkinan. Jika orang tersebut mengatakan tempat adalah Allah, berarti orang ini telah jelas-jelas menyatakan kekufurannya. Kalau orang mengatakan tempat adalah Allah, maka jelas ini bukan seorang muslim. Kemungkinan kedua, dia akan mengatakan tempat adalah selain Allah. Maka dikatakan setelah itu, jika tempat memang selain Allah, berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam hadis, ada dan segala sesuatu selainnya belum ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan dan segala sesuatu selain Allah belum ada. Berarti saat orang menerima bahwa tempat itu adalah selain Allah, maka konsekuensinya dia harus meyakini bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Karena sebelum adanya tempat, Allah telah ada. Allah Ta'ala ada dan tempat belum ada. Berarti orang yang sudah menerima bahwa tempat adalah selain Allah, dia harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal ada tanpa tempat, dan selamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Karena tempat adalah selain Allah. Sedangkan pada azal yang ada hanya Allah, yang ada tanpa permulaan hanya Allah, sementara segala sesuatu selain Allah tidak ada. Berarti Allah Ta'ala ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, tanpa tempat, dan selamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Demikian juga ketika orang sudah menerima bahwa tempat adalah selain Allah, maka kita tegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada seluruh alam semesta. Berarti orang yang menerima bahwa tempat adalah selain Allah, maka dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, karena tempat adalah selain Allah, sedangkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Orang yang mengatakan Allah ada di suatu tempat atau di semua tempat, berarti mengatakan Allah membutuhkan kepada tempat, dan itu bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi secara mudah ya bisa disampaikan kepada orang-orang yang menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat itu Allah atau selain Allah. Jika dia mengatakan tempat adalah Allah, jelas itu pendustaan terhadap Islam. Jika dia mengatakan jelas tempat itu selain Allah, berarti harus orang yang menerima bahwa tempat adalah selain Allah, maka dia harus menerima konsekuensi logisnya bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat,
Karena Allah ada tanpa permulaan, satu-satunya yang ada tanpa permulaan hanyalah Allah. Sementara tempat arsh, langit, surga, bumi, ya, kursi dan makhluk apapun belum ada pada azal. Yang ada pada azal, yang ada tanpa permulaan hanyalah Allah. Sementara segala sesuatu selain Allah tidak ada pada azal. Berarti Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan tempat belum ada. Berarti Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada tanpa tempat. Juga dikatakan bahwa jika memang tempat adalah selain Allah, berarti Allah tidak membutuhkan kepada tempat, karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selain Allah. Ini hujjah yang bisa kita sampaikan dalam menjelaskan kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat dengan bahasa yang mudah difahami, bahasa yang mudah disampaikan. Kemudian orang-orang yang menetapkan tempat bagi Allah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala bertempat di atas arsh atau di langit, orang-orang yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di suatu tempat, ada di suatu arah. Biasanya ketika kita tegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, maka mereka akan mengatakan itu sama saja menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan menafikan tempat dari Allah berarti menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelaskan kepada orang-orang seperti ini bahwa pertama, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tempat itu sesuatu yang kebenarannya ditunjukkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwal awwal, hanya Allah yang awal, hanya Allah satu-satunya yang ada tanpa permulaan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan, tanpa tempat. Berarti kebenaran, berarti adanya Allah tanpa tempat itu dibenarkan oleh Al-Quran. Karena memang satu-satunya yang ada tanpa permulaan hanyalah Allah. Sementara segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Ayat ini menegaskan Huwal awwal, hanya Allah satu-satunya yang ada tanpa permulaan. Berarti tempat belum ada. Berarti keberadaan Allah tanpa tempat itu sesuatu yang kebenarannya ditunjukkan oleh Al-Quran. Kedua, kepada orang-orang yang ngotot meyakini bahwa ketika dikatakan Allah ada tanpa tempat berarti menafikan adanya Allah, kita katakan kepada mereka apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kitab yang ada di tangan kami adalah kitab Ithafus Sadatil Muttaqin fi Syarhi Ihya'i Ulumiddin, juz 2 halaman 109. Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan kepada golongan Mujassimah, Musyabbihah, golongan Hasyawiyah yang mengatakan bahwa mengatakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat, ya, golongan Musyabbihah mengatakan keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat itu aidem, itu sama saja mengatakan Allah tidak ada. Kepada mereka inilah Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan walladhi yadhadu syubahahum an yuqala lahum, yang bisa mematahkan syubhat-syubhat mereka, an yuqala lahum, dikatakan kepada mereka, qabla an yakhluqal alama awil makan hal kana mawjudan am la,
sebelum menciptakan alam, sebelum menciptakan tempat, apakah Allah ada atau tidak ada? Famin daruratil aqli an yaqula bala. Maka jika memiliki akal yang sehat, maka orang akan mengatakan bala. Sebelum menciptakan alam, segala sesuatu selain Allah, sebelum menciptakan tempat, Allah telah ada. Fayalzamuhu law sahha qawluhu la yu'lamu mawjudun illa fi makan ahadu amrain. Maka konsekuensi dari perkataan mereka, katanya tidak mungkin adanya sesuatu itu kecuali di sebuah tempat. Kalau adanya tanpa tempat berarti tidak ada. Ya, ini perkataan mereka. Maka konsekuensi dari perkataan mereka ini adalah ahadu amrain, salah satu dari dua hal. Imma an yaqula al-makanu wal 'arsyu wal 'alamu qadimun. Kemungkinan pertama, dia akan mengatakan, oh, tempat, arus, alam itu qadim, ada tanpa permulaan sebagaimana Allah ada tanpa permulaan. Wa imma an yaqul, kemungkinan kedua akan mengatakan ar-rabbu ta'ala muhdathun, Allah Ta'ala itu baharu, wa hadza ma'alu al-jahalati al-hashawiyah. Inilah ujung dari perkataan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh dari golongan hasyawiyah, golongan musyabbihah mujassimah. Apa maksud dari perkataan Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi ini? Kepada orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu ada lalu adanya tanpa tempat. Ketika dikatakan sesuatu itu ada tanpa tempat, sama saja mengatakan sesuatu itu tidak ada. Maka jawabannya, kita katakan kepada mereka, sebelum menciptakan alam, sebelum menciptakan tempat, Allah ada atau tidak ada? Jika mereka mengatakan Allah tidak ada sebelum adanya alam, sebelum adanya tempat, jelas itu mendustakan Islam. Jika mereka mengatakan, ya, oh, Allah Ta'ala itu ada sebelum adanya alam semesta, sebelum menciptakan alam, sebelum adanya tempat, Allah ada, ya. Dan itu kemungkinan yang yang akan dikatakan oleh mereka, ya. Mereka akan mengatakan, oh iya, Allah Ta'ala sebelum menciptakan alam, sebelum menciptakan tempat ada. Nah, berarti kalau mereka ngotot mengatakan sesuatu yang ada itu pasti adanya di suatu tempat. Kalau sesuatu itu ada tapi tanpa tempat, sama saja mengatakan sesuatu itu tidak ada. Maka dikatakan kepada mereka, berarti, ya, terkait dengan Allah, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalian akan mengatakan berarti karena Allah Ta'ala, karena adanya sesuatu tanpa tempat, itu kalian katakan mustahil. Berarti kalian mengatakan tempat, arus, alam itu qadim, ada tanpa permulaan sebagaimana Allah ada tanpa permulaan. Berarti seakan kalian mengatakan berarti Allah itu qadim dan tempat juga qadim. Berarti kalian mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya pasti di suatu tempat. Berarti sama saja kalian mengatakan sebagaimana Allah ada tanpa permulaan, tempat juga ada tanpa permulaan. Ya, karena kalian mengharuskan adanya sesuatu itu di sebuah tempat. Berarti kalian mengatakan Allah menetapkan tempat bagi Allah yang qadim, ya, yang ada tanpa permulaan, sebagaimana Allah ada tanpa permulaan. Dan ini jelas isyrak, ya, fi khaliqiyatillah. Ini menyekutukan Allah dalam sifatnya sebagai khaliq yang ada tanpa permulaan. Orang yang menetapkan ada sesuatu yang ada tanpa permulaan selain Allah, maka dia telah menetapkan sekutu bagi Allah. Maka dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan ijma', kesepakatan kaum muslimin
bahwa satu-satunya yang ada tanpa permulaan hanyalah Allah, sedangkan kalian menetapkan adanya tempat yang azali, adanya tempat tanpa permulaan sebagaimana Allah ada tanpa permulaan. Ini konsekuensi dari perkataan kalian. Kemungkinan kedua, mereka akan mengatakan, oh, tempat itu baharu. Tempat itu baharu. Allah Ta'ala sebelum adanya tempat, ada tanpa tempat, tapi setelah menciptakan tempat, Allah menempati sebuah tempat, yaitu arsy atau langit. Nah, berarti ini sama saja mengatakan Allah Ta'ala baharu. Sama saja mengatakan Allah Ta'ala baharu, karena menyifati Allah Ta'ala dengan sifat berubah. Karena menyifati Allah membutuhkan kepada sesuatu yang makhluk, membutuhkan kepada selainnya, yaitu tempat dalam konteks pembicaraan ini. Nah, inilah ujung dari perkataan ya golongan hasyawiyah, mujassimah, musyabbiha yang jahalah, yang dungu, ya, yang tidak memiliki ilmu dan akal yang sehat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan mulai menyebutkan perkataan para ulama salaf dan khalaf, riwayat-riwayat, athar dalam menegaskan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tempat, tanpa arah. Pertama kita sebutkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Buku yang ada di tangan kami adalah Kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah. Dalam buku ini beliau meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menegaskan, وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. وقال أيضا قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان. Jadi jelas perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izharan liqudrati, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsh untuk menampakkan kekuasaannya. La makanan li dzatihi, Allah bukan menjadikan arsh sebagai tempat bagi zatnya, karena Allah ada tanpa tempat. Wa qala aydan, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan qad kana wala makan, Allah ada tanpa permulaan dan belum ada tempat. Wa huwal ana ala ma kan, dan sekarang setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sedia kala tanpa tempat. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Muzaffar Al-Isfarayini dalam kitab beliau At-Tabsir fid Din, At-Tabsir fid Din wa Tamyiz al-Firqati an-Najiyati 'anil Firqi al-Halikin. Di bagian-bagian akhir dari kitab ini, Al-Imam Abul Muzaffar Al-Asfarayini menjelaskan
prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang bersih dari kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka kemudian pada poin ke-20 yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yajuzu alaihi al-kayfiyyatu wal kamiyyatu wal ayniyah, bahwa mustahil berlaku bagi Allah al-kayfiyyah, semua sifat-sifat makhluk, al-kamiyyah, mustahil berlaku bagi Allah ukuran, wal ayniyah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala berlaku baginya tempat. Maka beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, وقد جاء فيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أشف البيان. Dan telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib penjelasan yang memuaskan. Hina qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya ainallah, ya, terjemahan letterleknya, ya, sebagian orang ini berkata kepada Ali, di mana Allah? Faqala, maka Ali ibn Abi Thalib menjawab, innal ladzi ayyana al-aina la yuqalu lahu ain. Sesungguhnya yang menciptakan tempat tidak dikatakan kepadanya di mana tempatnya. Yang menciptakan tempat, ya, tidak boleh disifati dengan tempat. Yang menjadikan sebagian makhluknya di tempat-tempat tertentu, maka mustahil berlaku baginya tempat. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, kaifa? Katanya, bagaimana Allah? Maka dijawab, innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaif. Sesungguhnya yang menciptakan sifat-sifat makhluk tidak boleh dikatakan baginya sifat makhluk apa yang berlaku baginya. Jadi jelas perkataan Ali bin Abi Thalib, innal ladzi ayyana al-aina la yuqalu lahu ain. Sesungguhnya yang menciptakan tempat tidak dikatakan baginya di mana tempatnya. Artinya pencipta tempat tidak berlaku baginya tempat. Yang menciptakan sifat-sifat makhluk tidak berlaku baginya sifat-sifat makhluk. Ini penegasan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Muzaffar Al-Asfarayini dalam kitab beliau At-Tabsir fid Din. Kemudian perkataan para ulama yang lain yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari tempat dan segala sifat makhluk, di antaranya perkataan cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang terkenal dengan sebutan Zainul Abidin dan terkenal dengan sebutan Al-Imam As-Sajjad, ya, seorang ulama besar yang banyak sekali melakukan salat-salat sunnah. Beliau dikenal dengan As-Sajjad, banyak sujudnya artinya banyak salatnya. Beliau setiap sehari semalam itu melakukan salat sunnah di luar rawatib qabliyah ba'diyah. Beliau melakukan salat sunnah 1000 rakaat setiap harinya. Nah, Al-Imam Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Abi Thalib ini beliau terkenal saat beliau beribadah haji. Maka saat berada di padang Arafat, saat berada di padang Arafat, saat melakukan wukuf di padang Arafat, maka beliau membaca doa-doa yang sangat panjang atau doa-doa yang cukup panjang yang kemudian dikenal dengan As-Sahifah As-Sajjadiyah. As-Sahifah As-Sajjadiyah ini terkenal sebagai doa yang
dipanjatkan oleh Ahlu Baiti Rasulullah, dimulai dengan Al-Imam Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di beberapa bagian dari As-Sahifah As-Sajjadiyah ini beliau menyebutkan perkataan-perkataan yang maknanya tanzih, menyucikan Allah Ta'ala dari ukuran, menyucikan Allah Ta'ala dari tempat, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat makhluk. As-Sahifah As-Sajjadiyah ini diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi dalam kitab beliau Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin jilid atau juz 4 halaman 380. Dalam As-Sahifah As-Sajjadiyah ini diantara isinya adalah perkataan Al-Imam As-Sajjad Zainul Abidin Ali ibn Husain. Kata beliau dalam munajat yang beliau ucapkan saat berada di padang Arafat, beliau katakan, Antallahul ladzi la yahwika makan. Engkau ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Engkau ya Allah yang tidak berlaku bagimu tempat. Beliau juga mengatakan, Antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahduda. Engkau ya Allah yang tidak berlaku bagimu ukuran sehingga engkau mempunyai ukuran tertentu. Kalimat ini menyucikan Allah dari ukuran. Beliau juga menegaskan, Subhanaka la tuhassu wa la tujassu wa la tumas. Maha suci engkau ya Allah dari diraba, disentuh, ya, engkau tidak disentuh, engkau tidak diraba, engkau juga tidak menyentuh makhluk. Karena disentuh dan menyentuh itu adalah sifat jism, itu adalah sifat makhluk. Jadi jelas dalam perkataan Ali Zainul Abidin, beliau menyucikan Allah Ta'ala dari tempat dengan perkataannya dalam As-Sahifah As-Sajjadiyah, Antallahu alladhi la yahwika makan. Engkau ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Engkau ya Allah yang tidak berlaku bagimu tempat. Engkau ya Allah yang maha suci dari tempat. Kemudian perkataan para ulama salaf lainnya, di antaranya adalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Wasiyah. Disebutkan dalam kitab beliau di antaranya ya kitab Al-Wasiyah. Kitab ini adalah kumpulan dari karya-karya Al-Imam Abu Hanifah dalam ilmu tauhid. Dalam kitab Al-Wasiyah, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu menyucikan Allah dari tempat, menegaskan bahwa sifat istiwa bagi Allah bukan maknanya menempati arsy. Bukan maknanya menempati arsy. Beliau katakan, mas'alatun nuqirru bi anna Allah Ta'ala 'ala al-'arsy istawa. Kita mengakui bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat istiwa 'ala al-'arsy. Min ghairi an yakuna lahu hajatun aw istiqrarun 'alaihi. Tanpa istiwa itu bermakna Allah membutuhkan arsy atau bermakna Allah Ta'ala menetap bersemayam di atas arsy, tidak. Jadi istiwa 'alal arsy bukan maknanya Allah bersemayam atau menetapi arsy atau bertempat di atas arsy. Kenapa? Wa huwa hafidhun lil arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyaj. Karena Allah adalah yang menjaga arsy dan selain arsy tanpa membutuhkan kepada arsy. Falau kana muhtajan
lama qadara ala ijadil alami wa tadbirihi kal makhluk. Seandainya Allah Ta'ala membutuhkan arus, niscaya Allah tidak kuasa menciptakan dan mengatur alam semesta sebagaimana makhluk tidak kuasa. Walau kana muhtajan ilal julusi wal qarar, seandainya Allah Ta'ala membutuhkan kepada sifat duduk dan menetap bertempat di atas arsh, faqabla khalqil arsy aina kana Allah. Lalu sebelum arsh di manakah Allah Ta'ala? Fahuwa munazzahun an dzalika 'uluwan kabira. Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Jadi Allah Maha Suci dari istiwa dengan makna bertempat di atas arsy. Perkataan beliau ini juga dikutip oleh Al-Imam Ali Al-Qari dalam Syarah Al-Fiqh Al-Akbar. Jadi ini menunjukkan bahwa perkataan Imam Abu Hanifah ini sahih dan beliau menyucikan Allah dari bertempat di atas arsy. Istiwa yang merupakan sifat Allah, maknanya bukan duduk bersemayam atau bertempat di atas arsy. Pada halaman yang lain, bagian yang lain dari kitab Al-Wasiyah ini, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu juga menegaskan, beliau mengatakan, mas'alatun nuqirru bi anna liqa' Allah ta'ala li ahli al-jannati haqqun yarawnahu ahlul jannati bila kayfiyatin wala tashbihin wala jihah. Kita mengakui bahwa penduduk surga nanti di surga akan melihat Allah. Ini adalah perkara yang hak. Penduduk surga akan melihat Allah bila kaifiyatin, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala tashbihin, tanpa Allah menyerupai makhluk pada zatnya atau sifat-sifatnya, wala jihatin, tanpa Allah ada di satu arah atau semua arah. Jadi jelas dalam dua perkataan Imam Abu Hanifah yang kita kutip ini ditegaskan oleh beliau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini beberapa perkataan para ulama salaf, riwayat-riwayat athar yang kita sebutkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Al-Imam Ali ibn Husain Zainal Abidin, kemudian perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Pada pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan menyebutkan perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama Islam dari generasi salaf dan khalaf yang menunjukkan akan kebenaran, keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita pemahaman yang benar dan keinginan yang kuat di hati untuk mengikuti keyakinan generasi-generasi Islam, para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum, para ulama-ulama besar Islam yang telah kita sebutkan perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.